Besti, setelah diambil alih oleh pemerintah lantaran rugi hingga 50 miliar per tahunnya dan ditutup untuk revitalisasi, Taman Mini Indonesia Indah kini dibuka lagi loh. Katanya sih kembali dibuka secara terbatas pada 20 November 2022 lalu. Yuk kita ke sana. Besti, aduh maaf banget saya buru-buru nih, soalnya saya nggak sabar karena katanya nih Besti, Taman Mini Indonesia Indah itu udah kembali dibuka. Walaupun uji cobanya masih secara terbatas. Kira-kira bener apa enggak sih? Gimana kalau kita cek fakta? Wah Besti, ternyata ketika sampai tidak semua pintu dibuka. Hanya akses pintu 3 atau pintu keong mas saja nih yang dibuka. Di uji coba terbatas pembukaan Taman Mini kali ini, tiket dibatasi untuk 5.000 pengunjung saja. Pembelian tiket pun dilakukan secara online melalui laman tamanmini.com. Jam berkunjung juga dibatasi mulai pukul 8 hingga 4 sore. Kerennya nih, tiket yang dijual seharga Rp25.000 per orang ini habis terjual dalam waktu singkat loh. Nah, kalau Besti bingung atau ada kendala soal tiket, tenang, di pintu masuk akan ada posko bantuan kayak gini nih. Kita mulai eksplor Taman Mini dari yang paling dekat ya Besti. Yes, Taman Legenda Keongmas. Hayo, buat yang lupa, Taman Legenda Keongmas ini adalah salah satu ikon TMII loh. Di dalamnya ada berbagai wahana, salah satunya teater film yang menyajikan beragam film bertema budaya. Tapi sayang Besti, kita belum bisa masuk karena aksesnya masih ditutup. Di wajah barunya ini, Taman Legenda Keongmas punya taman yang cantik dengan rumput yang rapih, tiang lampu dengan ornamen daerah, dan petunjuk arah yang jelas. Konsep Taman Mini baru mengusung tema green. Pastinya ramah lingkungan dan berkelanjutan ya. Bisa dilihat dari adanya pedestrian lebar yang ramah disabilitas, zebra cross, jogging track, hingga jalur sepeda yang super instagramable. Pokoknya jangan lupa foto-foto ya Besti. Besti, yang unik dari wajah baru Taman Mini itu adalah di tempat saya berdiri kali ini, yaitu diperbesarnya lahan atau ruang terbuka hijau, yang mana kini persentasenya jadi 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan. Salah satu yang berbeda nih untuk lahan terbuka hijaunya tentunya di sisi kanan saya, ya ini adalah Danau Archipelago, yaitu pemandangan lanskap pulau-pulau Indonesia dari atas. Seru ya? Salah satu yang berbeda di sini adalah Danau Archipelago. Itu loh yang kalau dari atas nunjukin pemandangan landscape pulau-pulau Indonesia. Coba deh perhatikan Besti. Dulu Danau Archipelago ini terlihat kurang bersih dan gak rapi Besti. Tapi sekarang bentuk pulaunya terlihat rapi. Dan saat malam tiba, pancaran lampu warna-warni yang terpasang di sekeliling pulau terlihat indah dan menakjubkan. Wow! Selain itu, perubahan juga terjadi pada Tugu Api Pancasila. Itu loh Besti, tugu yang di atasnya ada pucuk emas yang mirip dengan Monas. Sebelumnya, Tugu Api Pancasila dikelilingi lantai keramik. Sekarang diganti rerumputan, diberi lampu-lampu, dan tugunya dicat ulang. Kece deh! Oh iya Besti, ada 2 cara menikmati pemandangan pulau di Danau Archipelago. Lewat menara pandang saujana kayak gini, atau lewat wahana kereta gantung. Yuk let's go! Yeay, ini dia yang jadi primadona di sini. Kereta gantung Taman Mini atau biasa dikenal dengan gondola. Karena dari sinilah kita bisa menikmati pemandangan terbaik alias best view dari wajah baru Taman Mini. Sensasi yang didapat sangat berbeda loh dengan yang dulu. Dari atas Taman Mini terlihat lebih hijau, rapih, dan pemandangan landscape pulau-pulau Indonesia sangat memukau.
Besti, buat Besti yang khawatir nih, waduh kira-kira kalau udah 2 tahun gondolanya masih layak pakai nggak sih? Tenang Besti, masih layak banget dengan perawatan yang baik, gondolanya masih bagus dan rapi. Keren, cobain ya. Buat yang takut ketinggian, ada kok wahana lain yang tidak terlalu tinggi, yakni tram. Hah? Tram? Iya, Besti. Buat yang bingung, tram ini adalah pengganti kereta layang atau aeromovel titihan Samirono yang dulunya memanfaatkan tenaga angin dan sempat beralih ke bahan bakar solar. Uniknya adalah kalau aeromovel kan memanfaatkan solar, sedangkan tram Garuda Kencana ini memanfaatkan tenaga listrik. Tapi sayang banget Besti, saya nggak bisa nyobain, tapi saya bisa kasih unjuk sama Besti nih bentuknya kayak gimana. Ya Besti, soalnya tramnya belum beroperasi nih. Nantinya, Besti bisa menikmati kecanggihan tram mover Garuda Kencana lewat sistem artificial intelligence-nya yang mampu menjelaskan informasi mengenai Taman Mini. Karena memanfaatkan tenaga listrik, tram ini sangat ramah lingkungan dan bebas emisi karbon. Karena pedestrian diperlebar, pagar-pagar yang dulunya membatasi trotoar dan anjungan ditiadakan Besti. Jadi sekarang anjungannya terlihat jelas dari sisi jalan tuh. Cakep kan? Anjungan Papua termasuk salah satu yang direvitalisasi Besti. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut kunjungan delegasi KTT G20 sekaligus mempercantik beberapa rumah suku yang ada di dalamnya. Seperti rumah suku Dani ini, kalau Besti kesini bisa langsung mencoba sensasi kehidupan masyarakat suku Dani loh. Selain suku Dani, ada juga rumah pohon suku Asmat dan pohon buah matoa yang hidup di Pulau Papua. Kalau dilihat dari atas, anjungan Papua terlihat sangat hijau Besti. Asalnya sih dari rumput sintetis di hampir seluruh area bawah anjungan. Nah, bertambahnya 4 provinsi baru di Indonesia, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, membuat anjungan Papua rencananya akan bertambah lagi nih Besti. Wah, keren ya! Kalau dulu sulit untuk parkir, sekarang lahan parkir sudah diperbanyak Besti. Untuk menghemat lahan digunakan sistem elevated parking alias parkir bertingkat yang eco-green kayak gini. Ngomong-ngomong, ada yang tahu gedung parkir ini dulunya apa? Hayo! Yes, 100 buat yang jawab Snowbike. Bener-bener kerasa sih konsep eco-green-nya, minim polusi dan ramah pejalan kaki. Nantinya pengunjung yang berkeliling nggak perlu naik kendaraan pribadi Besti. Mereka bisa naik shuttle bus listrik kayak gini. Kira-kira semua hal baru di Taman Mini bikin pengunjung happy nggak ya? Yuk kita tanya. Menurut saya bagus sih tempatnya dan friendly buat acara keluarga. Bagus, luas, terus parkirannya juga enak sih buat keliling juga buat cukup bagus. Sedikit udah banyak perubahan dari yang sebelumnya. Jadi lebih terawat, semoga bisa dijaga ya sama pengunjung di sini. Wah, ternyata pengunjung juga puas ya dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Padahal belum revitalisasi semuanya ya Besti. Gimana kalau iya? OMG, pasti kecenya nggak ketulungan. Dan jangan lupa ya Besti, kita juga harus ikut menjaga agar wisata yang kini dikelola pemerintah ini tetap bisa dinikmati ke depannya.